Kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Menjelang perayaan Kamis Putih malam ini, Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur menyatakan sikap atas peristiwa pengeboman di Makassar dan upaya penyerangan di Mabes Polri kemarin. FKUB meminta umat tetap tenang menjalankan perayaan Paskah dan tidak terprovokasi. Peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar pada Minggu 28 Maret 2021 dan upaya penyerangan Mabes Polri kemarin menimbulkan keresahan serta tanggapan dari berbagai pihak. Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, FKUB dari sejumlah pimpinan agama membuat pernyataan sikap dan mengimbau umat agar tidak terprovokasi. Tetap tenang menjalani perayaan Paskah seperti Kamis Putih malam ini. Harus bisa tetap tenang, tidak terprovokasi dengan apa yang sudah terjadi di tempat lain, sambil kita waspada untuk meningkatkan tindakan pengamanan. Jangan kita terprovokasi, jangan kita terpengaruh oleh apa yang sudah terjadi dan berkembangnya nanti banyak isu. Di Medan, Sumatera Utara, peningkatan keamanan juga dilakukan di Gereja Katedral Medan. Seperti pada ibadah Kamis Putih hari ini, setiap umat yang datang diperiksa dan diminta tidak membawa tas ke dalam gereja. Tugas keamanan juga memeriksa bagasi setiap kendaraan yang dibawa oleh umat. Misa-misa sebelumnya, di mana untuk pengamanan kita tambah personil yang dibantu juga dari pihak Polsek Medan Kota, juga menurunkan personilnya di PAM terbuka maupun PAM tertutupnya. Jadi untuk kita pengamanan internal sendiri, kita memiliki anggota sekitar 22 orang. Semua kita libatkan untuk pengamanan Minggu Suci. Rangkaian ibadah menyambut Paskah dilakukan terbatas di Gereja Katedral Jakarta. Untuk tiap sesi pada ibadah Kamis Putih sore ini, kapasitas yang disediakan hanya 20% atau hanya untuk 309 orang. Ada sekitar 150 personel polisi yang disiagakan untuk mengamankan jalannya ibadah. Jadi memang sejak masa pandemi ini itu protokol kesehatan yang dilaksanakan di Gereja Katedral itu sangat amat ketat. Jadi bagi umat yang belum terdaftar, misalnya umat paroki sini tapi belum terdaftar juga tidak bisa mengikuti dan diminta untuk mengikutinya melalui daring. Begitu juga apalagi di luar paroki. Ya, jadi yang datang tiba-tiba itu mohon maaf untuk tidak bisa karena masalahnya protokol kesehatan harus dilaksanakan. Laporan langsung rangkaian ibadah menyambut Paskah akan disampaikan jurnalis Kompas TV Stefani Pandia di Medan, Sumatera Utara dan Jona Hamonangan di Jakarta. Kita ke Medan bersama Stefani di sana. Stefani, bagaimana rangkaian ibadah di sana hingga Paskah nanti? Cindy dan juga saudara, selamat sore. Untuk rangkaian Paskah di mana memang hari ini sedang dilakukan misa Kamis Putih ya, seperti itu di Gereja Katedral di Kota Medan, Sumatera Utara. Ini untuk proses misa ini dibagi menjadi 3 kali, di mana tadi misa pertama ini sudah berlangsung pada pukul 12 dan misa kedua ini baru berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan nanti misa terakhir akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tadi pihak penjagaan gereja ini juga melakukan pemeriksaan terhadap seluruh umat yang ingin melaksanakan misa dari Kamis Putih dengan melakukan pemeriksaan ketat terhadap seluruh umat yang ingin melakukan misa seperti itu, Cindy. Dan juga memang untuk proses perayaan misa Kamis Putih ini memang untuk tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana saat ini memang kita masih berada di tengah-tengah pandemi, di mana ada beberapa proses yang biasanya dilakukan pada misa Kamis Putih ini tidak dilakukan, seperti pembasuhan kaki yang dilakukan oleh pastor. Untuk tahun ini memang tidak dilakukan oleh pihak Gereja Katedral Kota Medan, Sumatera Utara. Dan tetap dihimbau juga kepada umat yang tadi akan masuk atau tadi yang sudah masuk ke dalam gereja ini untuk tetap memakai masker, baik berada di dalam gereja ataupun berada di sekitaran gereja seperti itu. Dan juga ini untuk
umat yang ingin melakukan ibadah juga tetap diimbau untuk tetap melakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, dan juga untuk kapasitas dari umat ini juga dibatasi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana hanya berkisar 50 orang pada sisi kiri gereja dan juga 50 orang pada sisi kanan gereja. Selain itu juga pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan TNI yang nantinya akan terus melakukan penjagaan terhadap gereja selama proses perayaan Paskah sampai hari Minggu, dan juga nanti untuk kedepannya pihak kepolisian dan juga TNI akan melakukan penjagaan sampai Hari Raya Idul Fitri. Cindy. Baik, terima kasih Stefani Pandia dari Medan, Sumatera Utara. Kita akan memantau bagaimana situasi di Gereja Katedral Jakarta bersama Jonah Hamonangan. Jonah, bagaimana rangkaian, bagaimana juga aturan selama ibadah menyambut Paskah di Gereja Katedral? Ya, selamat petang Cindy dan saudara. Terkait dengan adanya ibadah yang ada di Gereja Katedral Jakarta, perlu diketahui bahwa untuk Kamis Putih ini digelar adanya 2 ibadah, yaitu yang digelar pada pukul 5 sore dan yang kedua ada pada pukul 8 malam. Namun untuk bisa hadir, perlu diketahui bahwa bagi jemaat yang ingin datang secara langsung, mereka perlu mendaftarkan diri di aplikasi yang ada, dan ada pembatasan sebanyak 20%. Sebanyak apa 20% itu? Jadi 20% itu adalah sebanyak 309 yang merupakan kapasitas yang ada di Gereja Katedral. Dari 309 ini terbagi 2, jadi 200 yang berada di dalam gereja, sedangkan 109 itu berada di luar. Jadi memang ini dilakukan dalam rangka mungkin membatasi dan juga untuk mencegah peredaran dari COVID-19. Dan kalau lihat terkait dengan pengamanan, untuk pengamanan ini dilakukan secara gabungan baik dari TNI Polri, di mana total ada 150 personil, dan juga dari 150 personil ini kami melihat pengamanan dilakukan mulai dari pihak polisian, mulai dari adanya penjinak bom dan juga dari anjing K9. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pengamanan ini cukup ketat, dan ini menunjukkan bahwa adanya proteksi agar masyarakat yang beribadah, khususnya bagi para umat Katolik, tidak perlu cemas dan mereka bisa merasa aman dan nyaman. Pantauan kami tadi dimulai dari pukul 3 sore, kami melihat personil pengamanan dimulai dari pihak TNI dan kepolisian. Ketika tadi kami mulai datang, mereka menanyakan mulai dari identitas kita dan juga mereka menanyakan apa tujuan kita. Itu saja ini dilakukan dalam rangka untuk memaksimalkan rasa aman yang diberikan. Dan untuk ibadah sendiri, perlu kita ketahui bahwa ini merupakan rangkaian ibadah selama 4 hari. Jadi tidak hanya Kamis Putih, nanti ada Jumat Agung, sampai terakhir nanti puncaknya adalah Minggu Paskah. Yang pasti untuk pengamanan mereka dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya yang ada di ring terdekat khususnya yang ada di Gereja Katedral, tapi juga ada menyasar sampai keluar dari Gereja Katedral. Yang pasti untuk jalan di tempat saya berdiri, persis di depan Gereja Katedral ini memang sudah ditutup, dikarenakan memang ada juga pembangunan dilakukan, ya ada di samping bangunan, yaitu di Masjid Istiqlal. Jadi bagi masyarakat atau mungkin umat yang sudah melakukan registrasi dan ingin beribadah di Gereja Katedral, mereka bisa memarkirkan kendaraannya di Masjid Istiqlal, dan nanti mereka bisa berjalan kaki masuk ke dalam. Jadi untuk pengamanan sudah dilakukan cukup baik, dan untuk pengawasan COVID, jadi bagi masyarakat nanti juga akan dicek mulai dari ketika sudah mereka mendaftar, dan juga ada pembatasan 18 sampai 59 tahun. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk, dan nanti akan dicocokkan dengan KTP sesuai dengan registrasi ketika nanti petugas melakukan pengecekan, khususnya ketika melakukan QR code yang ada oleh para petugas. Cindy. Jonah, tadi Kapolda Metro Jaya juga sempat mengecek kesiapan Katedral Jakarta dalam rangkaian ibadah Paskah. Apa tadi yang dicek oleh Kapolda, apa juga yang disampaikan kepada umat di sana? Ya, Cindy, memang sekiranya tadi Kapolda dan Pangdam datang sekitar pukul 5 sore, namun sampai sekarang belum terlihat. Tentu saja kami sangat menunggu mungkin statement dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran terkait dengan mungkin kesiapan pengamanan, sampai mungkin bagaimana mungkin mencegah adanya mungkin eskalasi meningkat. Apalagi kalau kita lihat adanya peristiwa yang ada di Mabes Polri kemarin sore, apalagi kita melihat ini sangat berdekatan. Jadi memang dibutuhkan bagaimana statement dan juga bagaimana mungkin apa yang akan diutarakan Kapolda ini memang sangat penting untuk menunjukkan bagaimana rasa aman. Itu saya kami sangat akan menunggu mungkin sekitar pukul 6 kedatangan dari Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya, yang tentu saja nanti akan datang beserta rombongan, di mana nanti akan langsung meninjau bagaimana digelarnya ibadah dari Kamis Putih yang tentu saja yang terjadi pada pukul 17.00 atau yang sedang berlangsung saat ini. Cindy. Baik, terima kasih Jonah Hamonangan dari Katedral Jakarta, dan ada Stefani Pandia dari Gereja Katedral di Medan, Sumatera Utara. Terima kasih rekan-rekan. Halo, saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah, terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.